warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Junita, Prodi Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pengenalan Karya Tulis Ilmiah, yang terdiri dari pengertian karya tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah, tujuan penulisan karya ilmiah, manfaat karya tulis ilmiah, serta struktur karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Nah, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah, hal yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah: yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisnya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Bahasan selanjutnya yaitu tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah yang pertama sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen. Tujuan yang keempat yaitu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Tujuan yang terakhir yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Kemudian, manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga,
mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Pembahasan yang kelima yaitu struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari 1 bab.